beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Kata-kata Sang Prabu meluncur penuh kewibawaan, bagaikan suara yang keluar dari rongga mulut Sang Dewa Wisnu. Sang Ramapati menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai Balai Paseban Agung. Demikian pula yang lain. Suasana menjadi hening sunyi. Bagaimanapun juga, sikap dan tindakan Paman Ramapati tidak dapat saya setujui. Saya memang memerintahkan agar Paman menumpas kaum pemberontak. Dan itu bukan berarti melakukan kekejaman. Kalau memang pengikut Gajah Biru sudah menyerah, lebih bijaksana kalau mereka dijadikan tawanan saja. Mereka juga harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena pada dasarnya, mereka itu hanyalah prajurit-prajurit yang kurang begitu memahami masalah tata pemerintahan. Apalagi membunuh anak-anak dan wanita yang tidak berdosa. Itu sungguh-sungguh perbuatan yang sangat tercela dan bisa merusak citra prajurit Majapahit yang selama ini kita bina dengan susah payah. Ampun Gusti Prabu, hamba merasa bersalah. Soalnya hamba tidak dapat menahan diri lagi. Hamba merasa kesal dan akhirnya terpancing untuk mengambil sikap kasar. Ampun Gusti Prabu. Suasana waktu itu memang kacau balau. Hamba sendiri sudah terluka oleh pedang Gajah Biru. Sedangkan Arya Kamandanu dan Sakawuni sebagai senopati pengabit sama sekali tidak berbuat apa-apa. Jadi hamba harus bagaimana Gusti? Sebenarnya hamba sama sekali tidak menyuruh menumpas keluarga Gajah Biru. Barangkali itu pekerjaan beberapa orang prajurit yang sudah kalap, yang sudah tidak lagi dapat mengendalikan dirinya. Maklumlah Gusti, suasana benar-benar kacau balau.
Tapi kalau memang hal ini dianggap sebagai kerugian yang besar, maka biarlah hamba yang bertanggung jawab. Hamba adalah pimpinan pasukan. Karena itu, hambalah yang harus bertanggung jawab. Untuk itu hamba bersedia menerima hukuman yang setimpal, Gusti. Sudahlah, Paman Ramapati. Aku tak hendak menghukum siapa-siapa. Aku hanya ingin agar citra pemerintah Majapahit, citra prajurit-prajurit Majapahit tidak menjadi rusak karena tindakan-tindakan dan sikap yang kurang bijak. Sekali lagi kutekankan, hendaknya hal ini diingat baik-baik. Setiap prajurit harus gagah berani dalam setiap peperangan. Mereka boleh membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Mereka boleh melumuri pedang atau keris, atau tombaknya dengan darah musuh. Itu sudah menjadi kewajibannya. Mereka boleh membunyikan genderang perang sekuat-kuatnya sampai membelah langit, ataupun meruntuhkan tebing-tebing Gunung Semeru. Tapi jangan sekali-sekali membunuh orang yang sudah tidak berdaya, apalagi membunuh rakyat jelata yang tidak berdosa, bahkan yang tidak tahu duduk soalnya perang. Kemenangan yang dibawa kembali ke Majapahit haruslah kemenangan yang jujur, kemenangan yang bersih dan suci. Sebaliknya, kemenangan yang diraih melalui tindakan brutal, tindakan beringas, tindakan keji dan sewenang-wenang, tindakan kejam dan kotor, sesungguhnya hanyalah kemenangan semu. Cepat atau lambat kemenangan seperti itu pasti akan sirna. Dan Majapahit tidak mungkin menjadi berwibawa, menjadi negeri yang besar yang disegani mancanegara, jika prajurit-prajuritnya sudah tidak lagi mengindahkan tata krama perang. Nah, baiklah Paman. Kukira cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Salam untuk semuanya. Salam ya Sang Prabu. Terimalah salam dan hormat kami. Semoga para dewa senantiasa memberkati. Keparat, malu sekali rasanya. Pertemuan sial. Si berdebah Kamandanu itu telah menampar wajahku di depan Sang Prabu. Ampun Gusti, sudah jelas Arya Kamandanu bermaksud menjatuhkan Gusti Ramapati. Sikapnya benar-benar tidak bersahabat. Suatu saat nanti aku akan membalas perbuatannya ini. Tapi Rawadeng, Rayuyu, Rapangsa, dan kau banyak. Iya Gusti. Pertemuan siang tadi harus menjadi peringatan keras bagi kita semua. Kartuku benar-benar dibuat jeblok oleh si Kamandanu. Tapi kita harus pandai-pandai mengendalikan diri. Awas, kalian jangan berlaku sembrono. Jangan mengambil tindakan yang hanya menuruti hawa nafsu. Kalian harus tetap bersikap baik, bermuka manis pada kelompok mereka. Jangan membuat gara-gara. Jangan bikin perkara baru. Untuk sementara ini, nampaknya Gusti Prabu kurang menaruh kepercayaan padaku. Baik Gusti, kami akan menjalankan segala perintah Gusti sebaik-baiknya. Kamandanu. Berani sekali kau memojokkan Ramapati di depan Sang Prabu. Kau boleh menjadi pendekar pilih tanding. Kau boleh menjadi jago ulah kanuragan. Tapi kau harus berhati-hati menghadapi Ramapati.
Kita tinggalkan dulu suasana istana Majapahit yang sedang resah. Kita tinggalkan dulu Sang Ramapati yang sedang gelisah akibat perkataan Sang Prabu yang pedas di Balai Paseban Agung. Sekarang marilah kita menuju kaki Gunung Welirang. Pagi itu langit cerah, walaupun udara masih berkabut. Serombongan burung datang dari utara, berputar-putar sebentar, kemudian serentak mereka hinggap di ranting-ranting pohon randu raksasa. Puncak pohon randu menjulang ke angkasa, seolah hendak menggapai langit nan tinggi. Nini Raga Runting duduk di akar pohon, menatap lembah yang masih berkabut di bawahnya. Wajahnya menunjukkan rasa kesal. Dasar laki-laki. Sejak kapan laki-laki itu mau menepati janjinya? Sejak kapan laki-laki itu menaruh perhatian pada kaum wanita? Sejak kapan perbuatan laki-laki itu menyenangkan kaum wanita? Gombal. Tidak lebih, tidak kurang gombal amok. Kain putut. Oh, sungguh bodoh perempuan yang mau-maunya menaruh kepercayaan pada laki-laki. Mereka pasti hanya menemui rasa kecewa. Dan pada saat itulah dia akan menerkam dan melumatkan kita sampai habis. Alah, sudahlah. Tak ada perlunya bergaul dengan laki-laki. Rugi. Nek, mengapa nenek ngomel-ngomel terus? Katanya nenek sedang menunggu kakek tanpa ruang. Apa benar kakek tanpa ruang mau datang kemari? Sudah 4 hari aku menunggu. Tapi sebab waktuku habis percuma. Sapi ompong itu agaknya telah mempermainkan aku. Edan. Awas kau, berani menginjak randu wadon lagi, ku bakar jenggotmu. Jangan marah-marah dulu, Nek. Siapa tahu kakek tanpa ruang ada halangan. Siapa tahu kan, Nek? Tidak, Ayu. Bukan karena halangan. Dia memang sengaja tidak mau datang. Dia sengaja mempermainkan aku. Dia pikir aku akan menderita karena terus-menerus menunggu kehadirannya. Tidak akan terjadi. Biar matahari pecah berantakan menimpa bumi, dia tidak akan bisa mempermainkan Nini Raga Runting. Tapi nenek sudah menunggu 4 hari lamanya. Nenek kelihatan gelisah 4 hari lamanya. Ya, itulah salahku. Tali dan keranjang, kita cari kayu bakar. Tapi ingat ya, kalau nanti melewati sarang si sapi ompong yang bau badek itu, kau jangan panggil-panggil. Diam saja, mengerti? Jadi aku ikut, Nek. Mengapa tidak sendirian saja? Kau harus menemani nenek. Nenek sepertinya agak gugup sekarang. Alah, sudahlah. Ayo, ambil parang. Kita berangkat mencari kayu bakar. Nini Raga Runting melangkah meninggalkan randu wadon. Ayu Wandira berlari-lari kecil di belakangnya. Rambut bocah perempuan itu belum begitu panjang dan wajahnya bulat. Mulutnya kecil manis, sementara kedua belah matanya bulat bersinar-sinar. Mereka berdua terus melangkah semakin jauh meninggalkan lereng Gunung Welirang bagian timur. Tunggu, Nek. Tunggu. Jangan cepat-cepat jalannya, Nek. Nek, cepat sekali jalannya. Aku sampai terjatuh. Kau harus belajar jatuh, Ayu, supaya tidak menjadi anak cengeng. Loh. Mana itu pucuk randu lanang? Kok tidak kelihatan dari sini? Apa, Nek? Nenek cari apa? Pucuk pohon randu lanang. Biasanya kelihatan jelas dari sini. Mungkin tertutup pohon-pohon yang lain, Nek. Pohon randu itu paling tinggi di daerah ini. Dia tidak bakal tertutup pohon yang lain. Waduh, hatiku jadi tidak enak. Ayo kita ke sana, ayo, cepat. Nini Raga Runting dengan sigap menyambar tubuh Ayu Wandira, dan selanjutnya dia berlari kencang. Bocah perempuan itu mendekap Nini Raga Runting yang membopongnya sambil terus berlari. Aduh, Nek, jangan kencang-kencang. Takut aku, Nek. Nini Raga Runting meletakkan Ayu Wandira perlahan-lahan.
Mulutnya terenganga melihat pemandangan di hadapannya. Sebatang pohon randu raksasa roboh melintang secara menyedihkan. Oh, Sang Hyang Widi, rupanya telah terjadi sesuatu yang mengerikan di tempat ini. Mana, Nek? Mana pohon randu lanang itu? Lihatlah, Nek. Lihatlah sendiri. Pohon itu sudah roboh. Oh, pohon yang besar itu kah, Nek? Mengapa dia bisa roboh? Ya, mengapa, Nek? Mungkin saja dia disambar petir. Tapi mungkin juga karena sudah tua umurnya, sehingga akar-akarnya tidak kuat menahan batangnya yang sudah begitu besar. Tapi yang jelas, Dek, pohon itu roboh karena memang sudah nasibnya harus roboh. Semua yang sudah tua akhirnya mau kemana lagi kalau tidak roboh? Apakah pohon randu wadon milik kita juga akan roboh, Nek? Oh, iya, tentu saja. Semua yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi menahan guncangan kehidupan, pasti nasibnya akan serupa. Dia roboh tak berdaya, melintang dengan sangat menyedihkan. Kasihan kakek tanpa ruang. Dia pasti tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Kemana perginya kakek tanpa ruang ya, Nek? Ya, mana aku tahu, Ayu. Mungkin dia mencari tempat tinggal yang baru. Ayo, kita cari saja kakek tanpa ruang, Nek. Kasihan dia. Kita ajak saja tinggal bersama di randu wadon. Apa dia mau tinggal bersama kita? Kita bujuk-bujuk, Nek. Pasti dia mau tinggal bersama kita. Ayo, Nek, kita cari kakek tanpa ruang. Apa kau belum lelah? Huh? Kalau digendong, Ayu masih kuat mencari kakek tanpa ruang, Nek. Oh, iya baiklah. Ayo naik ke pungguk. Kehidupan seperti itu. Raka Runting, sekarang aku harus pergi. Kalau Tidak ketahuan rimbanya seperti ini, hatiku juga sedih. Aku merasa kehilangan juga. Memang benar kata pepatah, bahwa sahabat sejati kadangkala suka saling mengejek, suka bertengkar, karena sebenarnya mereka sama-sama tulus dan saling membutuhkan. Nah, kau sudah menguap lagi. Ayo tidur sana. Aku mau tidur sama nenek. Oh, kok tiba-tiba saja jadi rewel, Dek? Biasanya kau mapan tidur sendiri saja. Aku mau tidur sendiri. Tapi nenek harus mau janji ya. Janji apa? Besok kita cari kakek tanpa orang lagi. Dan setelah ketemu, kita ajak dia tinggal di sini bersama kita. Oh iya, baiklah. Besok kita cari lagi. Sekarang ayo tidur ya. Angin malam mulai kencang dan udara semakin dingin. Nanti kau sakit. Ayo tidur. Selamat malam, Nek. Selamat tidur, Nek. Ayu Wandira berjingkat-jingkat memasuki ruangan tidurnya, yang sebenarnya hanyalah berupa ceruk pada batang pohon randu raksasa. Sementara Nini Raga Runting masih duduk di tempat semula. Pandangannya melayang ke depan, seolah ingin menembus kabut yang menyelimuti malam. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan menunggu dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.